Tidak semua ilmu itu ada di bangku sekolah. Ilmu bisa ditemukan di berbagai tempat, termasuk di bangku di mana kamu duduk bersama orang-orang yang lebih tua darimu. Pengalaman dan kebijaksanaan mereka seringkali memberikan pelajaran yang berharga, yang tidak bisa didapatkan di ruang kelas. Berinteraksi dan mendengarkan cerita serta nasihat dari mereka dapat menjadi sumber pengetahuan yang bisa membentuk pandangan hidupmu menjadi lebih bijak dan kaya. Tidak apa-apa jika kita dianggap bodoh. Yang penting tahu cara menghargai orang lain, tahu cara menghormati orang lain, daripada mereka yang dianggap pintar dan selalu dibanggakan, terkadang cenderung merendahkan, selalu meninggi, hingga mereka lupa bagaimana bersifat rendah hati, bahkan sering menganggap dirinya jauh lebih baik dan lebih terdidik daripada orang lain. Jangan meremehkan orang yang selalu bersikap sabar. Bukannya berarti dia tidak mampu melawan atau tidak punya sifat marah. Tapi dia adalah orang yang dewasa dan mampu mengendalikan amarah. Karena dia tahu jika emosi dibalas dengan kemarahan hanya akan Semesta memiliki cara unik untuk mengembalikan keadilan pada tempatnya. Manisnya kebohongan tak akan bertahan lama di bawah sinar kebenaran. Roda kehidupan selalu berputar, dan waktumu untuk merasakan jatuh pasti akan datang. Keadilan alam semesta mungkin terasa lambat, tapi ia tak pernah lupa dan salah. Apa yang kau tanam hari ini akan kau tuai di hari yang akan datang dengan hasil yang sepadan. Ketika kita sudah melakukan kebaikan dan masih juga ada orang yang tidak senang dengan kebaikan kita, apalagi masih disalahkan dengan berbagai upaya yang mereka lakukan. Tinggalkan, sayangi dirimu. Pergilah, di luar sana masih banyak orang-orang baik dan hebat. Satu detik yang kita lalui karena berkatnya. Satu menit yang kita lalui karena kemurahannya. Satu jam yang kita lalui karena perlindungannya. Satu hari yang kita lalui karena kasihnya. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita sendirian di dalam keadaan apapun. Kalau mau dihargai, maka hargai orang lain terlebih dahulu. Kalau mau didengar, maka dengarkan orang lain terlebih dahulu. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu terima. Lakukan semua dengan hati yang ikhlas, bukan karena untuk menyombongkan diri. Jangan merasa paling bisa, jangan merasa paling baik, dan jangan merasa paling benar juga. Ingat, di atas langit masih ada langit. Pentingnya introspeksi diri. Yang harus diperbaiki adalah diri sendiri, isi hati kita, sifat buruk kita, prasangka kita, perbuatan kita, kata yang kita ucapkan. Ketika melihat kesalahan orang lain, lihatlah diri kita. Bisa jadi kesalahan kita lebih banyak dari orang lain. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil. Apa gunanya mata jika kita menilai orang hanya dengan telinga? Jangan percaya begitu saja pada apa yang kamu dengar, karena tidak semua yang kamu dengar adalah kebenaran. Menghakimi dari satu sisi hanya akan membuat kita terjebak dalam persepsi yang salah. Lihatlah dengan hati, dengarkan dengan pikiran yang terbuka, dan barulah kita bisa memahami kenyataan yang sebenarnya. Jangan menghakimi tanpa memahami, dan jangan biarkan asumsi membutakan hati dari kebenaran fakta yang tersembunyi. Apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kedalaman jiwa seseorang. Kebenaran seringkali terletak di antara kata-kata yang tak terucap. Ketika kamu mendengar, cobalah memahami. Ketika kamu melihat, cobalah merenungi. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan sebelum semua cerita terungkap. Dengarkan cerita dari dua sisi sebelum menentukan arah simpati, dan mata yang tajam tidak ada gunanya tanpa hati yang lapang. Jangan menutup telinga untuk kebenaran hanya karena hatimu sudah terlanjur percaya pada kebohongan. Di hidup ini, yang paling sulit ditebak adalah hati manusia. Yang paling sulit dibungkam adalah mulut manusia. Kalau kamu ceria, mereka bilang kamu pura-pura bahagia. Kamu diam, mereka bilang kamu sombong. Kamu berpenampilan modis, mereka bilang kamu pamer. Kamu sederhana, mereka bilang kamu miskin. Nggak peduli bagaimanapun kamu, pasti akan ada aja orang yang menggosipkan kamu. Nggak peduli sebaik apapun kamu, pasti tetap aja akan ada orang yang nggak suka dan bahkan membenci kamu.
Tidak peduli sejujur apapun kamu, pasti akan ada aja orang yang meragukan kamu. Jadi, daripada berusaha menyenangkan orang lain, lebih baik jalani hidupmu sendiri. Langkahkan kakimu sendiri di duniamu sendiri. Simpan saja mimpi-mimpimu di tempat paling rahasia dalam hati. Tidak perlu mengejarnya. Lakukan saja hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Apapun itu, meskipun kecil. Selebihnya, serahkan kepada alam semesta dan yang menciptakannya. Karena dialah sutradara terbaik, manajer terbaik, produser terbaik, investor terbaik. Kunci hidup tenang itu simple. Yang pertama, yang gak harusnya diomongin, ya jangan kita omongin. Yang kedua, yang gak harusnya dilihat, yang gak perlu kita lihat. Yang ketiga, yang harusnya kita gak perlu dengar, yang gak usah didengar. Terkadang, bodoh amat itu bisa menjadi jalan terbaik supaya hidup kita terhindar dari rasa iri, rasa marah, rasa dendam, dan rasa benci. Tahukah Anda, inilah kebiasaan sepele yang membuat setan betah di rumah Anda. Yang like dan follow semoga dilancarkan rezekinya. Jangan dihiraukan. Berikut ini merupakan kebiasaan sepele yang banyak orang lakukan yang membuat setan betah di rumah Anda. Yang pertama, membiarkan cucian piring menumpuk di malam hari. Yang kedua, baju yang sudah dicuci tapi belum dilipat dan dibiarkan berserakan. Yang ketiga, tidak mengunci pintu atau jendela sebelum tidur. Yang keempat, tidur tanpa menggunakan pakaian yang layak. Yang kelima, membuang sampah sembarangan di dalam rumah. Yang keenam, tidur tanpa berwudu terlebih dahulu. Yang ketujuh, meninggalkan makanan tanpa menutupnya, terutama saat malam hari. Yang kedelapan, tidak membaca doa sebelum tidur atau lupa membaca ayat kursi. Yang kesembilan, membiarkan kamar dan Ujian seorang laki-laki adalah ekonomi dan keluarga. Di tengah tekanan mental dan fisiknya yang terlihat kuat. Percayalah, sebenarnya dia juga lelah. Hanya saja dia tidak pernah ditanyakan tentang apa yang dirasakannya. Tapi hebatnya, dia masih tetap kuat dan berangkat untuk mencari nafkah. Jangan bersikap setinggi langit, karena kita hanyalah tanah yang diberi nyawa. Sehebat dan sekaya apapun kita, selama masih menginjak bumi, jangan pernah merasa berada di atas langit, karena suatu saat nanti, kita pasti akan dikebumikan. Selama niat kita ikhlas, dan tujuan kita baik, biarkan orang menilai sesuka mereka. Karena manusia hanya bisa melihat yang tampak dari luarnya saja, tapi Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Luruskan niat hanya untuknya, karena penilaian manusia takkan mengubah hakikat kebenaran. Pada akhirnya, Tuhan yang akan menghakimi dengan adil, berdasarkan niat dan tujuan kita yang sebenarnya.